dari orang-orang yang beda dengan pemahaman kita. Mereka mungkin memberikan sanggahannya, bagaimana menjawabnya, bagaimana dalil kita terhadap itu semuanya, maka akan kita pelajari pada kesempatan ini. Silakan. Tanya, Al-Quran menyatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Sesungguhnya orang yang menyatakan bahwa Allah dapat dilihat di surga bertentangan dengan ayat berikut. La tudrikuhul absyaru wa huwa yudrikul absyara. Dia Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan Dia Allah dapat melihat segala yang kelihatan. Ya, ini mungkin ada yang tanya begitu. Jadi kalau misalnya ada orang beda paham kita, oh ada dalam Al-Quran kok bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Apa dasarnya ayat ini? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak bisa dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu yang terlihat. Ini berarti ada dasar dalil bahwa Allah tidak bisa dilihat. Bagaimana kita menjawabnya? Bagaimana kita menjawabnya? Ini kita akan perhatikan. Silakan. Jawab. Perlu diperhatikan bahwa dalam ayat tersebut tidak dikatakan Allah itu tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Tetapi ayat tersebut menyatakan bahwa Allah itu tidak dapat dicapai oleh mata manusia. Maksudnya adalah tidak dapat dicapai hakikatnya. Ya, jadi perlu diingat bahwa dalam ayat itu kata-katanya bukan Allah tidak bisa dilihat. Kalau Allah tidak bisa dilihat, kata-katanya bukan la tudrikuhu. Ayatnya kan mengatakan semacam itu. Tudrikuhu itu bukan yara, lain. Kalau bahasa Arab itu lihat, itu adalah ro'a yara. Seharusnya la tarahu. Mata nggak bisa melihat Allah, kan begitu istilahnya. Tapi kenyataannya bukan pakai yara atau pakai ro'a, tetapi pakai kata la tudrikuhu. Artinya apa? Tudrikuhu itu artinya tidak dapat dicapai. Tidak dapat dicapai apa? Dengan mata. Artinya hakikatnya Allah tidak hanya dengan dilihat saja. Maupun manusia kelak nanti bisa melihat Allah, maka sesungguhnya melihat Allah itu berapa lama? Selama-lamanya kan? Setiap hari Jumat selama-lamanya. Maka apa yang didapat oleh manusia dari hakikat Allah cuma sedikit. Walaupun dia bisa melihat Allah setiap hari Jumatnya pun, maka hakikat itu pun hanya sedikit yang didapat oleh manusia. Hakikatnya nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh misalnya, bisa nggak Anda lihat matahari? Bisa lihat matahari. Anda tahu nggak hakikat matahari apa? Dengan melihat begitu saja Anda bisa tahu bahwa itu ternyata ada api di situ. Nggak tahu kita. Kita nggak tahu sama sekali. Apa Anda lihat begini matahari? Oh, ini di matahari ada api. Yang mengatakan ada api itu kan melalui penelitian lagi. Tapi ketika melihatnya, maka kita lihat biasa saja matahari bersinar, tapi kita nggak tahu hakikatnya matahari itu bagaimana, kita nggak bisa lihat dengan mata kita. Maka begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa dicapai hakikat Allah dengan hanya melihatnya. Hakikat Allah lebih luas daripada itu semua. Aduh. Seseorang walaupun dapat melihat Allah di surga kelak, sungguh tidaklah dia mengetahui hakikat Allah yang sebenarnya.
ibarat matahari yang dapat dilihat oleh semua orang dengan mata kepalanya. Namun mereka tidak dapat mencapai hakikat matahari yang sebenarnya dengan mata tersebut. Apakah wujud matahari itu? Apakah dari api, atau dari kaca, atau dari cahaya? Bagaimana sumbunya dan minyaknya? Bagaimana bisa membakar? Begitulah ibaratnya ketika melihat Allah Ta'ala yang Maha Esa, Maha Besar, Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Kuasa, dan Maha Suci. Walaupun Allah itu dapat dilihat, namun tidak dapat dicapai hakikat zat Allah Ta'ala. Ya, itulah maksudnya. Jadi ketika seseorang melihat Allah kelak nanti di yaumil kiamat, maka tidak bisa dicapai hakikat Allah. Maka kan disebutkan dalam satu pembahasan, kalau saja seluruh makhluk meminta kepada Allah dan Allah memberikan segala sesuatu apa yang diminta oleh hamba tersebut, maka tidak berkurang dari kekuasaan Allah kecuali seperti jarum dimasukkan ke dalam lautan, diangkat, maka yang tersisa di jarum tersebut adalah yang terambil dari seluruh makhluk. Artinya sangat sedikit sekali. Sisanya yang lautan itu adalah kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang kurang dari kekuasaan Allah, walaupun sudah diambil oleh seluruh makhluk, sudah diminta oleh seluruh makhluk dan dikasih oleh Allah semua pemberian itu. Ikhwan rahimakumullah, begitu pula seseorang ketika kelak nanti di surga melihat Allah, maka dia tidak bisa mencapai hakikat Allah. Maka di dalam ayat itu tidak dikatakan la tudrikuhul absar, artinya la tarahul absar, bukan. Tetapi la tudrikuhu, tidak bisa dicapai. Kata-katanya beda. Jangan disamakan. Oh, dari ayat ini berarti Allah tidak bisa dilihat. Tidak, karena kata-katanya beda. Bukan dilihat, tapi dicapai. Paham dalam hal ini? Sehingga janganlah kita merasa khawatir. Oh, ini ayat Al-Qur'annya ada yang menyatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat. Bukan tidak bisa dilihat, tetapi tidak bisa dicapai. Ayatnya maknanya seperti itu. Bukan tidak bisa dilihat, tetapi tidak bisa dicapai oleh mata. Apa? Tidak bisa dicapai hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu yang kita pahami dalam ayat. Bukan dipahami bahwa oh, ayat itu berarti Allah tidak bisa dilihat. Bukan, tetapi tidak bisa dicapai hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hanya melihat mata saja. Lanjutnya. Tanya, bagaimana dapat dinyatakan bahwa melihat Allah Ta'ala di dunia dapat dibenarkan baik secara logika maupun syariat? Jawab, secara logika Allah itu ada dan sesuatu yang ada pasti dapat dilihat. Sedangkan secara syariat, sampai situ dulu. Kalau ada yang tanya sama kita, bagaimana secara logika Allah itu bisa dilihat? Maksudnya secara akal Allah itu bisa dilihat. Bagaimana kita nyatakan semacam itu? Kita katakan bahwa Allah itu ada dan sesuatu yang ada bisa dilihat. Itu saja logikanya kita. Karena Allah itu ada, berarti Allah bisa dilihat. Malaikat itu ada, bisa dilihat, bisa. Kan begitu. Tapi yang mampu melihatnya. Setan ada, iblis ada. Kita tak lihat. Sekarang kita tak lihat. Nanti kelak nanti yaumil kiamat akan kelihatan semuanya. Surga ada, neraka ada. Sekarang memang belum bisa dilihat.
Kalau nanti di hari kiamat Allah perlihatkan, maka sesuatu yang gaib ada berarti bisa dilihat. Itu secara akal kita pahami semacam itu. Lanjutnya. Sedangkan secara syariat Nabi Musa alaihissalam ketika berada di Bukit Timur Bukit Tursina memohon kepada Allah Ta'ala agar beliau dapat melihat Allah. Ini suatu bukti bahwa melihat Allah di dunia itu dapat terjadi. Karena bila hal itu tidak dapat terjadi, tentu tidak akan diminta oleh seorang nabi. Suatu hal yang dilarang bagi seorang nabi meminta sesuatu yang mustahil. Ya. Kemudian secara syariat bahwa Allah itu bisa dilihat dasarnya apa? Dasarnya adalah permintaan Nabi Allah Musa kepada Allah ketika berada di Bukit Tursina. Nabi Musa itu pernah minta, Rabbi arini andur ilaik. Ya Allah, perlihatkan kepada aku sehingga aku ini bisa melihat Engkau ya Allah. Ini doanya, permintaannya Nabi Allah Musa. Kapan? Di dunia bahkan, bukan di akhirat. Kalau mintanya di akhirat kita nggak masalah. Tapi ini adalah di dunia Nabi Allah Musa sudah minta sama Allah. Maka kita nyatakan seorang nabi, seorang rasul kalau minta sesuatu bukan minta sesuatu yang mustahil. Dan seorang nabi, seorang rasul tidaklah minta kepada Allah sesuatu yang dilarang. Berarti boleh terjadi, bisa saja terjadi, sehingga Nabi Allah Musa minta sama Allah. Sehingga itulah dasarnya kita. Kenapa kok kita ini menyatakan Allah itu bisa dilihat secara syariat? Dasarnya adalah permintaan Nabi Allah Musa alaihissalam untuk lihat Allah. Ternyata Nabi Musa minta. Kalau Nabi Musa minta berarti bisa saja terjadi. Paham? Yang tidak paham pegangan. Takutnya jatuh. Lanjut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan hari ini dalam firman-Nya, Rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani walakin inzur ilaika jabali fa in istaqara makanahu fa sawfa tarani. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke gunung itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Ya, saya langsung bacakan juga yang di bawahnya ya. Ayat ini malah menjadi dasar bagi kita. Biasanya ayat ini malah dijadikan dasar orang-orang yang memahami bahwa Allah itu tidak bisa lihat, dasarnya ini. Tapi kita malah menjadikan dasar ini bahwa Allah bisa dilihat. Kenapa? Ini ketika Nabi Allah Musa minta, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah perlihatkan, aku mau melihat Engkau ya Allah. Maka Allah katakan kepada Nabi Allah Musa, qala lan tarani, kamu gak akan bisa lihat aku. Walakin, tetapi undur ila jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Tapi lihatlah, perhatikanlah kepada gunung tersebut. Kalau gunungnya kokoh, mampu untuk menerima penampakan aku, maka engkau wahai Nabi Allah Musa bakal bisa lihat aku. Nah, di dalam ayat ini Allah mengaitkan melihat Allah dengan kokohnya gunung. Allah kaitkan dengan sesuatu yang bisa terjadi. Kalau gunungnya kokoh, maka Nabi Allah Musa bakal bisa lihat Allah, gitu loh.
Tetapi karena gunungnya tidak kokoh, nggak bisa lihat. Coba saja gunungnya kokoh, bakal bisa lihat. Nah, di dalam ayat ini dijadikan sebagai dasar kalau gunung yang dikaitkan penglihatan Allah itu dengan kokohnya gunung. Nah, mengaitkan dengan kokohnya gunung itu adalah sesuatu yang bisa terjadi. Maka melihat Allah bisa terjadi. Bahkan di dunia, bukan di akhirat. Nabi Allah Musa saja minta di dunia, bukan di akhirat. Hanya saja karena gunungnya tidak kokoh, tidak mampu untuk menerima penampakan Allah, maka gunung itu pun hancur. Ketika hancur gunungnya, maka pingsan Nabi Allah Musa alaihi. Andai saja, kan begitu istilahnya. Andai saja. Apakah itu mustahil? Bisa saja terjadi. Kalau gunungnya kokoh, maka akan bisa terlihat Allah oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Tapi karena gunungnya tidak kokoh, tidak kuat menerima penampakan Allah, ya, Nabi Allah Musa akhirnya tidak bisa lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kan disebutkan di sini, kekokohan gunung tersebut bukanlah suatu hal yang mustahil. Bukan mustahil, dapat saja terjadi. Bisa terjadi itu, sehingga ini merupakan kesimpulan dari ayat di atas yang menunjukkan bahwa Allah sebenarnya dapat dilihat secara logika. Kalau gunungnya kokoh, Allah bisa terlihat oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Hanya saja karena gunungnya tidak kuat, pingsan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nah, disebutkan di dalam ayat yang selanjutnya, saya langsung bacakan saja. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Tatkala Allah menampakkan dirinya pada gunung tersebut, baru ditampakkan oleh Allah cahayanya, bukan zatnya Allah. Baru cahayanya ditampakkan kepada gunung tersebut, ja'alahu dakkan. Gunungnya hancur, ya. Wa kharra Musa sa'iqa. Pingsanlah Nabi Allah Musa alaihi salam. Falamma afaqa, ketika sadar Nabi Allah Musa alaihi salam, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ya Allah, saya bertaubat kepada Engkau dan aku adalah termasuk orang-orang yang mula-mula beriman. Nah, dasar dari hikayat ini, maka para ulama kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa Allah dapat dilihat di dunia. Di dunia bisa dilihat, tetapi tidak pernah terjadi pada seorang manusia pun kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Sehingga itulah kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah bisa dilihat di dunia, bisa. Dasarnya apa? Dasarnya ayat ini. Kalau ada yang mengatakan dasarnya ayat ini sebagai bahwa ternyata Allah itu nggak bisa dilihat, malah kita jadikan ini sebagai dasar bahwa Allah bisa dilihat. Tapi tidak terjadi pada manusia kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Allah Musa minta sama Allah untuk bisa lihat, tetapi Rasulullah nggak minta dikasih. Gak minta Rasulullah, tapi dikasih. Ini kan berarti luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa adabnya Rasul kepada Allah sehingga tidak minta hal semacam itu, tapi dikasih oleh Allah dengan apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj, hingga jumpa dengan Allah, bicara kepada Allah, melihat Allah. Kalau Nabi Allah Musa bisa bicara langsung kepada Allah, Rasulullah gabungkan dua-duanya, bicara sama Allah dan kemudian melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu khusus buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tahu kekhususannya Rasulullah semacam ini, wajar kita baca maulid. Ya, cuma baca maulid dong. Cuma baca
maulid, muji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok kita muji? Karena memang layak untuk dipuji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak layak dipuji? Allah saja memberikan kekhususan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah yang perlu kita pahami. Rasul menyatakan dalam hadisnya, wa'lamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Tuhan kalian hingga kalian mati. Artinya untuk manusia tidak akan ada yang terjadi kecuali Rasulullah SAW, dan kalau manusia secara umum baru bisa melihat Allah ketika nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang muslim, bagi orang-orang mukmin, ketika sudah dipisahkan surga, yang neraka yang neraka, tidak ada lagi yang pindah dari neraka menuju surga, sudah kekal selama-lamanya di tempat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga bagi orang-orang yang beriman. Semoga kita termasuk di antaranya. Amin Allahumma amin. Lanjutnya. Apakah Nabi Muhammad SAW melihat Allah pada malam peristiwa Isra Mi'raj? Jawab, sebagian besar sahabat, tabi'in, dan ulama setelahnya menyatakan bahwa Nabi SAW melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada peristiwa Isra Mi'raj. Di antaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Akrimah, Hasan Basri, Imam Malik bin Anas, dan ulama lainnya. Sedangkan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berpendapat bahwa Nabi SAW tidak melihat Allah pada peristiwa Isra Mi'raj. Begitu pula sahabat Abu Hurairah dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebagian ulama menjelaskan tentang hal ini bahwa yang diingkari oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah pendapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah dengan mata kepalanya, karena melihat Allah tidaklah harus dengan mata. Ya, semacam itu. Ikhwan rahimakumullah. Apakah terjadi perbedaan pendapat tentang melihat Allah bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ada perbedaan pendapat mulai dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait dengan perbedaan pendapat tersebut dikatakan bahwa sebagian besar sahabat memahami bahwa Rasulullah SAW melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Sedangkan ada sebagian lagi yang menyatakan tidak melihat. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Sayyidah Aisyah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Sayyidina Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud memahami bahwa Rasul tidak melihat Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Tetapi disebutkan bahwa mungkin saja yang dipahami tidak melihat Allah dengan mata. Karena melihat itu bisa dengan tanpa mata. Bukan bisa ya. Bicara itu harus pakai pita suara. Manusia pakai pita suara. Tapi kan disebutkan dalam ayat, Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih segala sesuatu yang ada di alam semesta ini semuanya. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Dalam ayat yang lain disebutkan kalian tidak memahami tasbih mereka. Batu itu semuanya bertasbih. Alam semesta semuanya bertasbih. Tanaman-tanaman bertasbih. Perlu pita suara? Perlu. Bisa bicara tanpa pita suara. Begitu pula nanti di yaumil qiyamah, yang jadi bicara siapa? Mulutnya ditutup oleh Allah. Al-yawma nahtimu ala afwahihim. Hari ini kata Allah, kami tutup mulut-mulut mereka, nggak bisa bicara mulutnya. Yang bicara siapa? Wa tukallimuna aydihim. Tangannya yang bicara.
wa tashhadu arjuluhum, yang jadi saksi kaki-kakinya. Jadi semuanya bicara. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka mengatakan, kenapa wahai kulit kok kamu ngomong jadi saksi yang memberatkan diri kamu sendiri? Berarti yang bicara siapa? Kulitnya ngomong. Kulitnya bisa bicara. Perlu kita suara? Enggak. Maka yang dinafikan oleh Sayyidatuna Aisyah adalah Rasul tidak melihat Allah dengan mata, tetapi melihat Allah dengan sesuatu yang beda. Karena melihat Allah nanti kelak di yaumil kiamat, apakah harus dengan mata? Enggak. Bisa melihat dengan hati, bisa melihat dengan cara yang berbeda. Alamnya sudah beda, maka jangan disamakan dengan di saat ini kita harus pakai mata. Nah, sehingga dalam hal ini sebagian besar para sahabat memahami bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa Isra dan Mi'raj melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan sebutkan dasar-dasarnya. Ya. Berikut ini dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah Taala dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berucap, "Atajabuna antakuna kullatu li Ibrahim wa kalamu li Musa wa ru'yatu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Apakah kalian merasa heran jika kekasih disematkan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, bicara disematkan bagi Nabi Musa alaihissalam, dan melihat disematkan bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak mengatakan semacam itu bila tidak mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan urusan istihad. Ya, perhatikan di sini bahwa ada ucapan Abdullah ibn Abbas, seorang sahabat Nabi SAW, yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu dapat gelar sebagai Khalilullah. Khalil itu artinya kekasih. Nabi Allah Musa sebagai Kalimul, sebagai orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW ar-ru'yah, artinya bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat tidak akan ngomong semacam itu kecuali dasarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari akalnya beliau, bukan dari istihadnya beliau, sama sekali tidak. Sahabat tidak menisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dapatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita pahami dari sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutnya, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak mengatakan semacam itu. diriwayatkan bawahnya, diriwayatkan dengan sanad yang baik dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan Nabi Muhammad SAW melihat Allah Tuhannya. Dalam syarah Muslim disebutkan wa kana al-hasanu yaktibu laqad ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ma'rufan. Hasan al-Basri bersumpah, sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Tuhannya. Ya, itulah dasar-dasarnya. Di antaranya adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Nabi, pembantu Nabi, 10 tahun bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan apa? Sungguh Nabi Muhammad itu telah melihat Allah Tuhannya. Ucapannya Anas bin Malik. Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Al-Hasan, Hasan Al-Basri, tabi'in, mengatakan apa? Yahlifu, bersumpah atas nama Allah, laqad ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rabbahu, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah melihat Tuhannya. Sehingga ikhwan rahimakumullah, ini semuanya sebagai dasar. Kita kan nggak ngomong kecuali ada dasar, itu loh.
Kita bicara nggak cuma atas bicara ya, diri kita sendiri mengarang, bukan, tapi kita mengambil dari tabi'in dan mengambil dari ulama, mengambil dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana mereka memahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Lanjutnya. Selain itu terdapat firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Najm. Sumadana pakawala pakana qawba qausaini au adna fa'auha ila abdihi ma'auha ma'kadzaba fu'adu ma ra'a. Kemudian ia mendekat dan bertambah dekat. Maka jaraknya adalah antara dua anak panah atau lebih dekat dari ibu. Maka dia mewahyukan kepada hambanya apa yang tidak diwahyukannya, tidak berdusta hati apa yang dilihatnya. Orang sudah menyusun agama sama-sama. Ya, jadi perlu kita tahu ya bahwa sesungguhnya peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam ayat Al-Quran dalam surat yang berbeda. Peristiwa Isra itu di dalam surat Al-Isra atau surat Bani Israil, ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdi sampai akhir. Itu cerita apa? Isra. Tapi kalau cerita Mi'raj gimana? Ceritanya Mi'raj ada di surat Wan Najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Lanjutnya disebutkan di dalam ayat-ayat ini. Tsumma dana fatadalla. Kemudian Rasul mendekat, lebih mendekat lagi. Fakana qaba qausaini au adna. Rasul lebih mendekat kepada Allah daripada busur dengan anak panahnya. Ini pemberian gambaran saja, hakikatnya ya Rasul yang mengetahui. Fa'auha ila abdihi ma auha. Allah wahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang diwahyukan, maka dzabal fuadu ma ra'a. Sungguh mata tidak melihat, tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Sungguh hati ya, maka dzabal fuad. Sungguh hati tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Maka di sini para ulama beda tafsir. Apa yang dimaksud dilihat oleh Rasulullah? Sebagian ulama memahami yang dilihat adalah malaikat Jibril alaihissalam. Sebagian memahami bahwa yang dilihat oleh Rasul adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama diantaranya memahami bahwa yang dilihat oleh Rasul adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah berkata, dalam permasalahan ini kita berpegang pada pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu karena beliau mendasarkan pendapatnya pada riwayat yang dengannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha didasarkan pada ijtihadnya, sehingga bila terdapat pertentangan antara nas dan ijtihad, maka yang didahulukan adalah nas. Kesimpulannya bahwa pendapat kebanyakan ulama menyatakan Rasulullah SAW melihat Allah Ta'ala dengan mata kepalanya pada malam Salat berdasar riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, semacam itu ikhwan dalam imanullah, kita mendahulukan mana pendapat yang perlu didahulukan. Dasarnya adalah ada nas, ada ijtihad. Maka nas lebih didahulukan daripada ijtihad. Sayyidah Aisyah dasarnya ijtihad, sedangkan Sayyidah Abdullah ibn Abbas mendasarkannya kepada nas yang diambil dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian itulah yang kita ambil pendapatnya, sehingga para ulama dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana disebutkan di bagian akhir alinea memahami bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa Isra dan Mi'raj melihat Allah dengan matanya. Itulah yang kita pahami
dan itulah kekhususan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa didapat oleh siapapun. Dasarnya juga kita ada dari ucapan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tambah bingung? Itulah kesimpulan kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Allah bisa dilihat. Bagaimana melihatnya kelak nanti di yaumil qiyamah? Caranya wallahu a'lam. Rasul mengatakan, kalian lihat dah bulan purnama ini, nanti di yaumil qiyamah kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian sekarang melihat bulan purnama. Tidak ada yang terhalangi dengan sesuatu apapun. Gak ada awannya. Ketika melihat bulan purnama saat itu gak ada awannya. Maka jangan dikira nanti kita di bawah, Allah di atas. Bukan. Allah tidak ada jihadnya. Allah tidak ada arahnya. Loh, bagaimana? Ya wallahu a'lam. Itu perkara akhirat. Alam barzakh saja kita nggak tahu. Yang mau tahu monggo silakan masuk duluan. Nanti bisa dikabari pakai WA gitu. Anda bisa bayangkan 2 meter di bawah Anda ada orang dikuburkan, alamnya beda. Yang disebutkan dikatakan ini kuburnya cuma 1 meter, tapi dikatakan nanti seluas mata memandang. Ini kan nggak masuk di akal kita. Ya bisa, cuma meterannya segini kok. 1 meter sebelah sudah ditutup dengan tanah-tanahnya. Tapi dalam riwayat bagi orang-orang yang mukmin maka akan terbentang itu seluas mata memandang. Tidak bisa dimasukkan dalam akal kita. Sehingga memang alamnya sudah beda. Sehingga melihat Allah apakah seperti yang kita bayangkan melihat bulan purnama? Enggak. Maksudnya Rasul SAW bahwa kelak nanti di yaumil qiyamah kalian melihat Allah, tidak ada yang terhalangi untuk melihat Allah. Sekarang kalian nggak terhalangi dengan awan untuk melihat bulan purnama, maka begitu pula nanti di akhirat tidak ada yang menghalangi sesuatu apapun untuk melihat Allah. Cara melihatnya bagaimana? Wallahu a'lam. Karena memang tidak perlu ditanyakan kaif, bagaimana. Tapi yang perlu diketahui keyakinan kita bahwa makhluk muslim mukmin kelak nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan kemuliaan untuk bisa melihat Allah. Semua makhluk sesuai dengan kadar imannya sendiri-sendiri. Bagaimana cara pandangnya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan gak perlu rebutan. Ya, gak perlu rebutan. Semuanya dikasih, semuanya dapat. Jangan dianggap nanti kayak ya rebutan, masya Allah. Gak ada, semuanya pada tempatnya masing-masing menikmati bagaimana melihat Allah. Ketika sudah selesai mereka melihat Allah, pulanglah mereka menuju istananya masing-masing. Karena mereka melihat Allah setiap hari Jumat. Maka mereka kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing, ke istana masing-masing. Maka bidadari-bidadarinya tanya, kalian dari mana ini? Kok cahayanya kalian ini lebih daripada sebelumnya? Bidadarinya tambah cinta sama penghuninya. Semoga kita termasuk di antara. Gak bisa terbayangkan dengan sungai-sungai di bawahnya, istana-istananya, luar biasa kenikmatan yang ada dalam surga. Seperti yang kemarin saya ingatkan,
surga itu ada kenikmatan yang zahir, ada kenikmatan yang batin. Kenikmatan yang batin lebih besar daripada kenikmatan yang zahir. Nggak ada seberapanya dengan kenikmatan batin tersebut. Maka orang-orang yang dekat kepada Allah, kenikmatan batinnya lebih besar. Kalau kita ini kan di dunia yang masih suka sama dunia, pikiran kita kan bidadari, pikiran kita kan istana, pikiran kita kan emas, intan mutiara, sungai-sungainya, makan-makannya, buah-buahnya. Nanti di surga itu bisa merokok enggak ya? Wis bingung. Saya ini ketagihan rokok, nanti bisa merokok, bisa, tapi kenerakan. Nyalakan rokoknya, monggo silakan ke neraka dulu. Dan siapa yang mau ke neraka? Ya kan begitu ya. Maka ikhwan rahimakumullah, tak usah bingung. Kenikmatan yang ada di sana, kenikmatan yang sangat besar. Nama-namanya hanya menyerupai saja, tapi hakikatnya beda. Namanya at-tufah, apel, tapi sesungguhnya yang ada kelak nanti dia apa beda dengan yang ada di dunia. Namanya al-inab, anggur, tapi yang di surga sudah beda. Jangan nanti cari lotis di sana, cari rujak, terus bukan musimnya. Cari rujak sama cari lotis, enggak, nanti sudah alamnya sudah beda, keinginannya pun juga beda, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanya ini? Monggo silakan. Terima kasih. Seperti yang di akhir kita tadi kan gambaran-gambaran sepertinya ban-bannya surga itu kan kayak semas menghuni surga itu laki-laki di semas, wanita pada dan sebagainya. Bagaimana dengan halnya para muslimah gitu? Laki-laki dapat bidadari, wanita dapat apa? Wanita dapat bidadara. Perhatikan di sini. Saya contohkan saja ya. Ada tanya sama wanita-wanita itu, pengennya suaminya satu apa pengennya suaminya banyak? Tanyakan. Tabiatnya yang Allah berikan di dalam dirinya, pengennya suaminya cuma satu. Ya berapa banyak ya, nggak apa-apa menikah lagi boleh. Berapa banyak wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, dia nggak mau nikah lagi. Banyak ya istilahnya. Nikah lagi nggak apa-apa, bukan larangan. Tapi itu yang terjadi. Kenapa? Tabiat mereka para wanita seperti ini. Kesenangan mereka begitu. Kesenangan mereka begitu. Beda dengan kesenangan laki-laki. Senangnya laki-laki pengennya banyak nikah, walaupun dalam mimpi. Tidak bisa dalam hakikat, tapi dalam mimpi gitu. Sehingga Allah berikan itu sesuai dengan tabiatnya, paham ya? Tabiatnya. Senangnya apa? Ya itu. Sehingga di akhirat Allah akan berikan kepada para wanita ya sesuai dengan kesenangannya. Apa itu? Suaminya satu. Maka kalau dalam pembahasan disebutkan seorang laki-laki kelak nanti di surga itu mendapatkan dua wanita dunia, dan mendapatkan bidadari 70 bidadari. Setiap satu orang laki-laki. Ibu nggak usah cemburu. Nanti di surga itu nggak ada cemburu-cemburuan. Anda jangan marahnya sekarang. Itu marahnya sekarang. Mulai dari pulang ke rumah suaminya dipukuli. Jangan punya istri dua nanti di surga. Tidak ada
pasti akan ya sudah nggak ada cemburu, sudah tidak ada hasad, sudah nggak ada hal buruk di dalam hati, itu sudah nggak ada, plong sudah semuanya. Nah, dalam riwayat wanita dunianya pasti lebih cantik daripada bidadari. Yakin ya, ibu-ibu nggak usah pakai ke salon terus. Nanti di surga ibu-ibu pasti paling cantik, lebih cantik daripada bidadari. Ini ada cerita ya, tapi cerita lucu. Cerita lucu. Ada orang Sudan, tahu Sudan? Sudan itu orang hitam. Sudan itu hitam. Afrika. Seorang syekh, ustaz di masjid bicara tentang kenikmatan di surga. Ada nanti satu dalam hadis disebutkan. Dia cerita ada hadis. Apa itu? Seorang masuk surga, baru masuk halamannya, lihat ada bidadari yang sangat cantik sekali. Luar biasa bidadari, cantik yang luar biasa. Dia terkagum-kagum dengan bidadari tersebut. Ketika mau disentuh, bidadarinya ngomong, jangan sentuh saya. Ratu kamu ada di dalam. Push, dia mulai bingung. Ini baru ternyata baru asistennya. Baru asistennya ternyata di dalam ada ratunya. Pasti ratunya lebih cantik daripada asistennya, pelayannya. Maka dia masuk dalam rumah. Baru masuk dalam rumah, ada bidadari yang lebih cantik daripada yang di depan. Wah, putihnya luar biasa. Sampai dia bisa lihat bercermin di kakinya. Gara-gara tampak indahnya wanita tersebut. Baru mau dipegang sama orang tersebut, maka wanita bidadari itu mengatakan, ratu kamu di dalam kamar. Nah, kamu bukan ratunya? Bukan, saya cuma pelayan kamu. Ada ratu kamu di dalam. Maka dia pun mulai deg-degan masuk kamar. Kayak apa ini? Maka dia buka kamar tersebut, ternyata dia dapati istrinya di dunia. Orang Sudan ya. Orang Sudan hitam-hitam kafe, berintil-berintil semuanya. Maka yang hadir salah satunya mengatakan, ya Syekh, kamu sudah merusak cerita ini. Kita sudah bayangin yang macam-macam. Ternyata balik ketemu istri kita lagi. Ini mesti hadis yang dhaif ini. Ya, artinya ini ada penampakan istri nanti di surga tentunya adalah lebih baik daripada bidadarinya. Sehingga memang kalau Anda katakan laki-laki dapat istri banyak, ya itu memang tabiatnya, sehingga Allah berikan itu. Sedangkan wanita seperti Anda, saya cek tadi, Anda lihat, tanyakan kepada para wanita, maunya suaminya satu atau maunya banyak, ternyata mintanya cuma satu. Wanita itu kalau sudah kenal satu laki, wis gak mau kenal sama yang lain. Walaupun yang lain lebih ganteng, gak mau. Tabiatnya memang seperti itu. Nyamannya wanita adalah seperti itu. Benar gak Bu? Saya nggak maksa loh ya. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.